Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Puan mengaku banyak berdiskusi dengan JK berkaitan dengan isu politik terkini di tanah air. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertandang ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan Puan dengan Yusuf Kala membicarakan banyak hal, termasuk isu terkini seputar kondisi politik di tanah air. Puan mengaku dekat dengan Yusuf Kala sejak dirinya menjabat sebagai Menko PMK, sementara JK sebagai Wapres. Selain memuji masakan dari Mufidah, istri JK, Puan juga menyampaikan pesan khusus dari ibunya, Megawati Soekarno Putri. Saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang, dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak kita harus semangat Pak mendukung perempuan, dukung perempuan. Karena anak-anak Pak JK ini ada Uni Lisa, Pak JK ini punya 5 putri dan cucu-cucu yang saya semuanya berapa? 4 putri, 1 putra, cucu ibu berapa yang perempuan? 8. Artinya, wah saya menjadi bagian dari keluarga Pak JK, jadi tambah setengah. Jadi kalau saya datang ke sini biasanya saya memang minta sama ibu, Bu saya mau makan di rumah ibu. Yusuf Kala mengakui Puan sudah bak anak baginya. Ia pun banyak memberi masukan soal kondisi terkini. Berkaitan dengan Pilpres 2024, JK melihat semua calon masih mempunyai kesempatan untuk menang. Kita bicara tentang keadaan, apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi akan datang. Ya, tentunya juga hal-hal yang perlu kita jalankan, perbaiki. Bicara kebangsaan lah, ya seperti itu. Mungkin Mbak Puan? Hah? Pilpres, ya tentulah masa tidak disinggung Pilpres. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo punya kesempatan, Anies punya kesempatan. Bertemu dengan JK, pesan khusus apa yang disampaikan Puan? Sementara itu, Yusuf Kala hingga saat ini masih menjadi tokoh senior di Partai Golkar yang menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju. Sinyal apa yang tersirat dari pertemuan keduanya? Tim TV One mengabarkan. Pertemuan Puan dengan JK terjadi di tengah memanasnya konstelasi politik di tanah air. Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani membawa agenda tersendiri. Sementara itu Yusuf Kala hingga saat ini pemirsa merupakan tokoh senior di Partai Golkar yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Lantas sinyal apa yang tersirat dalam pertemuan antara Puan dan JK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada politisi P3 yaitu ada Bang Ahmad Badawi, dan pengamat politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Pertama kita ingin ke pengamat politik terlebih dahulu. Mas Burhanuddin, kalau kita lihat dari pertemuan antara JK dengan Puan Maharani hari ini di kediaman pribadi dari Yusuf Kala, sinyal apa yang mungkin ingin disampaikan? Sinyal apa yang mungkin bisa kita tangkap? Ya, Tisa, kalau kita lihat dari sisi timing, pertemuan Mbak Puan dengan Pak JK itu hanya berbeda 1 hari dengan pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Jadi memang kita tidak perlu penasaran atau tidak perlu heran kalau dalam waktu-waktu ke depan banyak sekali pertemuan para tokoh penting berkaitan dengan Pilpres 2024. Jadi menurut saya hampir pasti pembicaraan berkaitan dengan Pilpres 2024, dan kita tahu Pak JK relatif punya kedekatan dengan Mas Anies Baswedan. Sementara saat yang sama Pak JK masih punya pengaruh di Golkar. Jadi kalau saya membaca pertemuan Pak JK dengan Mbak Puan, itu sudah dalam kerangka mempersiapkan Pilpres putaran kedua. Karena membaca peta elektoral hari ini, tidak ada satupun capres yang bisa memenangkan 1 putaran. Dan sepertinya Mbak Puan yang merupakan representasi PDI Perjuangan dalam memenangkan Mas Ganjar, itu sudah menghitung siapa saja tokoh-tokoh penting, termasuk
siapapun yang dianggap bisa didengar oleh Mas Anies untuk bisa diajak kerjasama di putaran kedua. Dan Mbak Puan yang punya rekod panjang kedekatan dengan Pak JK itu memprioritaskan untuk bertemu dengan Pak JK dalam kerangka mempersiapkan kalau koalisi pendukung Mas Anies gagal di putaran pertama, maka mereka diharapkan bisa mendukung Ganjar di putaran kedua. Nah, itu yang saya baca. Dan ini lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari pertemuan kemarin. Karena pertemuan kemarin kita tahu sudah membicarakan banyak hal, termasuk kemungkinan, ini isu yang kita dengar ya, mengajak Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan. Dan kalau misalnya betul Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan, dan ini sudah ditolak ya secara keras oleh elit PD Perjuangan, Mas Hasto misalnya menolak reshuffle, tetapi kalau misalnya Pak Jokowi ternyata mengakomodasi Mas Ahaye dalam reshuffle ke depan, itu sudah pasti kita bisa tafsirkan Presiden Jokowi lirikan matanya lebih condong ke Pak Prabowo ketimbang ke Mas Ganjar. Tapi lagi-lagi dua pertemuan penting dalam 2 hari terakhir ini menjadi semacam penanda yang memberikan clue penting ke arah mana Presiden Jokowi akan memberikan endorsement dan respon seperti apa yang diberikan oleh PD Perjuangan terhadap kemungkinan itu. Gamblang sekali ini penjelasan Mas Burhan. Pemirsa, kami juga sesungguhnya sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak PDI Perjuangan, tapi hingga dialog ini berlangsung belum ada respons sama sekali. Kita langsung ke Bang Doli Kurnia. Tadi Mas Burhan mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komunikasi ajakan Puan kepada Pak JK yang bisa jadi didengarkan oleh Anies Baswedan ketika masuk putaran kedua Anies merapat ke PDIP. Bang Doli Kurnia. Ya, saya kira kalau ya setiap ada pertemuan politik menjelang Pilpres ini kan betulnya pertama sah-sah saja, karena ini semua kan dalam proses penjajakan, karena koalisi kemudian penetapan pasangan capres dan cawapresnya juga belum final semua kan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kemudian pertemuan-pertemuan ini ditafsirkan dengan banyak sekali isu, ya itu juga wajar-wajar saja, termasuk misalnya kalau tadi ditafsirkan ini persiapan untuk putaran kedua, walaupun saya menilai ya yang tahap pertama aja belum tuntas gitu. Masa kemudian kita sudah mulai bicara tentang putaran kedua, kita kan tidak tahu nanti apa yang terjadi. Jangankan putaran kedua, besok aja kita belum tahu dinamika yang terjadi seperti apa gitu. Tetapi saya melihatnya yang paling penting dari awal ya, dinamika pertemuan-pertemuan elit politik ini kan sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini ya, dan ini menurut saya sangat produktif ya untuk bagaimana kita menjaga atau menghindari adanya keterbelahan atau polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jadi pertemuan-pertemuan ini mempertontonkan kepada masyarakat bahwa ya dialog itu penting, ya silaturahim itu juga saya kira juga bagus, sekalipun misalnya ada perbedaan-perbedaan pilihan ya, tetapi yang silaturahim kemudian dialog yang tentu saya kira dasarnya adalah untuk kepentingan bangsa negara, itu perlu terus dilakukan. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Bang Badawi sebagai bagian dari koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana menilai soal pertemuan hari ini antara Puan Maharani dengan Yusuf Kala? Apakah betul jangan-jangan ini bertujuan untuk menggalang kekuatan kalau nanti ada 2 putaran? Karena tampaknya tidak ada yang menang dalam 1 putaran saja. Ya, asumsi itu sah-sah saja apabila disampaikan oleh pihak pengamat seperti Mas Burhan. Kalau bahasa kami ini, Mas Burhan sudah melampaui waktunya gitu. Jadi ibarat kita puasa belum buka sudah mau sholat taraweh. Putaran pertama belum selesai, tapi beliau sudah memprediksi untuk putaran kedua. Tapi apapun itu kami menghargai pendapatnya, dan terkait dengan pertemuan Mbak Puan dengan Pak JK ya dalam konteks komunikasi ya bersama tokoh bangsa. Mbak Puan hari ini sebagai ketua DPR dan Pak JK pernah jadi wakil presiden 2 kali, bahkan yang terakhir diusung oleh PD Perjuangan, tentu memiliki romantisme kesejarahan. Dan juga Mbak Puan pernah jadi menteri di era Pak JK sebagai wakil presiden.
apalagi tadi Mbak Puan dianggap sebagai anak sendiri oleh Pak JK, tentu komunikasi-komunikasi antara keduanya itu positif untuk pembangunan demokrasi kita. Bahwa meskipun sebenarnya saat ini berada dalam posisi politik yang berbeda, itu maknanya tidak memutus tali silaturahmi, tidak memutus tali hubungan yang sudah terjalin sejak lama hanya gara-gara persoalan politik. Itu yang makna tersirat yang harus ditangkap oleh publik. Atau jangan-jangan Bang Ahmad Baidowi dari P3 ini sudah mulai goyah dan ragu karena mungkin saja kesannya kalau dari pertemuan ini P3 apakah tetap teguh, tetap solid dengan koalisi bersama PDI Perjuangan. Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa.